Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sehat untuk kita semua. Kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati dan juga kepada para pejabat ya, para pejabat eselon 2, eselon 3 yang ada di seputaran untuk BKPP, dan juga yang saya banggakan, saya hormati, saya punya adik-adik semua para pencater di Kabupaten Teluk Bintuni. Siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu berkaitan dengan pertama Bapak Wakil izin ini adik-adik kita para pencater yang tergabung baik itu honorer maupun juga jalurnya itu seperti jalur fungsinya. Jadi apakah itu yang nantinya di CPNS umum dan seterusnya. Mereka ada bergabung semua dengan kita, termasuk juga yang sebarannya itu honorer di seluruh OPD maupun di distrik. Mereka ada datang bergabung hari ini, dan saya pertama itu kita ada ruang untuk bisa menginformasikan atau memberi informasi kepada mereka hari ini. Beberapa hari lalu sudah mereka sampaikan kontak, jadi itu yang beberapa hari kemarin saya sudah resmi izin oleh salah satu wakil supaya kita sama-sama untuk bisa bertemu dengan kita pencaker. Saya kira itu nanti berikutnya mungkin Bapak izin bisa setelah itu baru nanti dari adik-adik orang apa yang diharapkan dari Bapak atau dari kebijakan pemerintah daerah, terutama fokus kita itu berkaitan dengan informasi yang sudah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapatkan di 2021. Itu prosesnya sampai di mana? Sampai hari ini. Artinya pertama, kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya ada beberapa yang sudah mendapatkan informasi itu. Lalu berikutnya dengan kita di Kabupaten Teluk Bintuni seperti apa? Mungkin ada yang butuh informasi itu sehingga nanti menjadi informasi penting dan juga dipedomani oleh seluruh adik-adik kita, anak-anak kita. Ya rata-rata semua izin Bapak ini kita anak semua, anak tanah semua, anak dari 7 suku dan Papua lainnya. Kemudian saudara-saudara kita yang lain. Kira-kira itu saja Bapak izin, kalau boleh berkenan. Nanti sesi pertama Bapak Wakil akan berikan beberapa umum. Setelah itu kita beri ruang nanti secara teknisnya baru saya dengan teman-teman dari BKPP akan menyampaikan apa yang menjadi arahan umum dari Bapak Wakil. Saya kira itu saja. Sekian waktu saya langsung kepada Bapak Wakil. Oh, silakan. Mulai, Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Kami hormati semua Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala BKD dari Polres. Mungkin satu lagi kami minta Pak kami data untuk hadir di depan. Ya, mari. Berdiri di depan. Sama-sama. Tenang, mari kita bicara baik-baik. Baik, Bapak izin, mungkin kami punya aspirasi sudah ada di dalam sini. Nanti Pak Koordinator teman-teman, iya, kita hargai ini orang tua. Orang tua, jadi mari untuk bicara baik-baik. Ya, jadi aspirasi kita sudah terbuat dalam surat pernyataan ini. Nanti sebentar Pak Koordinator serahkan. Mungkin dia bacakan dulu. Bacakan sehingga poin-poin ini mungkin bisa direspon oleh Bapak Lora. Mungkin seperti itu dulu, nanti sisi selanjutnya kita selesaikan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku koordinator honorer Teluk Bintuni. Honorer! Hidup! Oke, tangan dulu untuk kita honorer yang ada. Ya baik, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, yang terhormat Bapak Kepala BKD Kabupaten Teluk Bintuni, yang terhormat Bapak Kepolisian Kabupaten Teluk Bintuni, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Data
BKD Kabupaten Teluk Bintuni, dan yang saya hormati dan cintai Bapak Kepala LMA suku Tau maupun suku Moskona yang ada hadir pada saat ini sama-sama dengan kami di tempat ini, dan yang saya hormati teman-teman honorer semua, salam kompak. Pertama sini kami akan membacakan kami punya usulan atau kami punya permintaan kepada Bapak Wakil dan juga Bapak Kepala BKD yang hadir pada saat siang hari ini. Pertama, surat yang kami ajukan tenaga non-ASN atau honorer daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada yang terhormat Bapak Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Eki Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni di tempat. Dengan hormat, bersama dengan surat ini kami tenaga non-ASN atau honorer daerah Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada pemerintah daerah atau Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Teluk Bintuni agar 1. Segera membuka SPNS dan P3K di Kabupaten Teluk Bintuni secepatnya. Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta mengangkat secara langsung honorer yang nama terdata dalam database BKN tahun 2021 yang lalu. Dan poin yang ketiga, segera mengangkat dan mengutamakan kami orang asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Otsus dan mengutamakan kami honor asli 7 suku sebagai PNS dan P3K di Kabupaten Teluk Bintuni. Setuju? Dan yang keempat, mengutamakan kami honorer yang hadir sekarang ini hari ini menjadi PNS dan P3K sesuai dengan daftar hadir hari ini. Setuju? Dan yang kelima, apabila tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan tindakan yang lebih besar berupa pengembangan kantor BKD dan lain-lain. Demikian surat permintaan dari kami atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Bintuni 26 April 2024. Ketua Honorer Kabupaten Teluk Bintuni, Alfius Iwan. Tanda tangan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, demikian ini adalah aspirasi kami, Bapak. Dan daftar hadir mana daftar hadir? Ya, pakai menyesuaikan. Ini dulu. Jadi teman-teman ingat, daftar hadir itu kita punya hasilnya harus ada dulu. Kita menyerahkan. Jadi kita menyerahkan yang ini daftar hadirnya menyusul, begitu. Teman-teman. Oke. Apa ini? Antara itu kita fotokopi dari arsip dulu. Untuk daftar hadirnya nanti kami kasih ke Bapak Kepala BKD. Foto hasil hitam, foto semua. Sabar, tunggu penyerahan dulu. Kita tunggu penjelasan dari Wakil. Ya, selaku. Oke. Baik. Foto lagi. Foto. Foto. Ya tuh ada. Benar. Oke. Dan teman-teman semua ada ya, arahan Pak. Satu Oke, baik. Kita bicara teratur ya, hargai. Baik, Bapak, yang pertama dari kami mungkin berkaitan dengan surat pernyataan yang kami ajukan. Kami minta untuk segera untuk prioritaskan kami orang Papua atau orang 7 suku dalam formasi-formasi yang ada. Yang berikut itu kami minta untuk sebentar juga surat pernyataan dibikin antara BKD atau pemerintah daerah dengan kami. Batas ketentuan waktunya kapan?
Karena kalau bahasa menunggu kita orang sudah datang ke sini, Bapak Kepala BKD bilang, mari kamu tunggu sampai tunggu. Jadi kami minta surat pernyataan dari pihak pemerintah dengan kami. Itu yang berikut. Yang berikutnya lagi, kami minta untuk bidang data itu jangan kejadian 2018 terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, Ganti. jangan sampai kejadian 2018 terjadi. Untuk para wakil perjuangan kakak orang ya, mungkin ini saya dari saya mungkin ditambahkan dari koordinator. Oke, baik teman-teman yang bagian di belakang semua tenang, kita dengar baik-baik penjelasan dari Pak Wakil dan juga Bapak Kepala BKD. Kita di sini kita datang, kita sama-sama kompak ikuti aturan yang ada. Sementara ini kita datang di depan kita sudah ada pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuli. Kita dengar langsung penjelasan dari Bapak. Ini Bapak waktu kami. Apa ada batuk sedikit tapi bisa mendengar ya saya baik ya agak terlambat cuma dulu dari pagi karena bapak semuanya ya, berdoa dulu supaya kita jadi baik iya bapak ini tidak tahu bicara banyak data ada dan kita jalan adik-adik dong sudah ini anak ini bisa pernah buka dia di Bapak mau bicara, kan dengar saja, ya, santai saja, jangan punya emosi. Ya. Ada orang banyak bisa ganti dia udah. Ya, tadi Bapak bilang, Bapak ini bicara kamu orang. Artinya begini, Bapak berjuang supaya kamu punya hasil sendiri. Ya, Selama saya bicara, pada kesempatan ini informasi ini sebenarnya sudah lama. Mungkin gara-gara pilpres kan, akhirnya tunda sampai baru tahu. Tapi ya kemarin saya bicara dengan Bupati bahwa BKD segera menyiapkan data dan kita berangkat. Nanti Bapak yang itu. Ada data semua yang sudah kami laporkan. Satu itu, kedua kebijakan 2018 221 sisa itu sudah Bapak. Terus sisa BAP yang tes kemarin tidak lolos itu kita kasih masuk. Terus termasuk yang Stipan itu, terus penyuluh, terus kelistrikan itu Bapak sudah kompetisi. Tinggal dari sana hotelnya dia minta, ya kita kasih. Jadi semua itu ada 500 sekian, ya, 546. Jadi saya harap ada orang berpikir ini baru dong kasih peluang untuk kita. Baru kita minta itu karena sudah di sana dikasih, ya kita minta akhirnya sekarang kita dikasih. Ya, sehingga nanti kita susut semua, ya atau ya terutama ya satu ada semua. So Moskona. Karena Bapak persiapkan kamu orang besok kalau Kabupaten Moskona jadi siapa yang berusaha sebagaimana kalau dari sana minta kita kasih dong
Kamu bisa ambil negeri sendiri supaya jalan baik. Iya, Bagus kita tidak tuh. Itu yang mau bikin. Dan dulu sampai mana? Maka saya bilang sama kalian, tolong selesaikan itu yang 2021 dengan CPNS umum ini, ya 302 ini, 302 ini segera dibuka dan kita mengajar. Ya, data sudah ada dan tidak. Jadi masalah penerimaan apa ini berpikir karena di situ akan punasi satu hidup kepikiran untuk menjamin keluarga dan selamanya. Mau ada siapa lagi? Kalau kamu ribut, bapak bilang kalau tidak sakit, ya tidak apa. Kalau sakit, siapa mau urus? Jadi saya harap hari ini ada orang tidak usah bikin ribut, tidak usah bikin kesana kemari. Yang penting data ada, sudah ada, supaya saya segera siap. Ya, nanti Bapak yang kawal, Bapak yang kawal barang. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Nanti ada 2 orang yang dampingi atau 3 orang. Bapak ini biasa manipulasi orang. Kemarin siapa ini yang ikut saya? Apollo. Apollo. Saya bilang itu kepala suku besar. Oh, dia sudah diangkat ya? Ya, artinya saya kasih contoh. Ya. Orang lain tidak bisa masuk. Mau masuk ke dalam menteri, dalam ruangan rapat itu tidak bisa, sudah steril. Tapi Bapak busuk-busuk ini luar biasa. Siap, Apollo. Jadi jangan bicara. Ada apa-apa Bapak bicara. Siap. Siap, Bapak. Saya harap tidak usah itu apa yang penting absen itu Bapak. Siap. Kalau memenuhi syarat dapat kita. Iya. Kalau tidak memenuhi syarat, Bapak usahakan kamu perbaiki apa yang menjadi data itu menurut saya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini. Saya yakin mudah-mudahan dengan berakhirnya jabatan bupati dari saya semua selesai. Kita berjuangkan ya. Walaupun bulan 6 selesai, kalau masih ada ini Bapak. Apa ini tidak tahu harapannya. Iya. Bapak ditanya berapa? Yang penting Bapak sudah saya kita jalan. Iya. Saya bilang Pak tanda tangan surat dan saya apa ditugaskan untuk proses 2 bulan 1 bulan 3 bulan. Aman. Jadi ada kemudian dari semua ini ada waktu kami serahkan dokumen semua 3.000 lebih 500 kepada Bapak PJ Banten, Bapak Domingus Manecang. Beliau sudah berakhir, terus tembusannya penunjukan ke BKN pusat. Saya sudah serahkan dokumen itu, ada foto di saya yang saya serahkan. Tapi itu serahkan ke Bapak Gubernur. Waktu itu Bapak Domingus Manecang, beliau lihat, ya khawatir tolong kawal ini kepuasan. Saya siap Bapak itu. Jadi yang penting saya harap kamu kerja baik-baik. Kalau sudah diangkat, ya
Saya harap ya. Di hari ini kami pulang sudah, tidak usah tunggu lagi. Tadi sebenarnya Bapak itu cepat, tapi karena ada tamu juga di rumah banyak. Anak-anak yang mau tes puisi juga banyak ke rumah saya. Saya gunakan sopir bawa anak-anak itu berangkat tes. Saya terlambat terus datang perjalanan kecil sudah waktu tidak sampai di satu. Saya lihat sudah waktu sampai seperempat, saya masih supaya kita berdoa dulu supaya barang ini bisa berjalan. Jadi saya harap ya ada nama ini nanti saya cek kembali ya sesuai apa ini. Percaya sama saya. Siap. Saya selalu bicara seperti perhatikan itu pegawai yang ada di dalam. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu apa mereka buat. Karena apa? Saya bilang, kalau kau layani pegawai yang ada di kantor, baik itu pegawai honorer, PNS, dengan tata cara yang bagus, berarti kau akan kerja. Dari situ kau keluar ke lingkungan, dari situ kau keluar lagi ke lingkungan. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah mereka ini tapi mudah-mudahan ya ke depan saya kira akan baik. Ya saya harapkan itu realis. Sekali lagi saya berterima kasih. Ya, ini gerakan. Kamu bikin gerakan supaya Bapak jangan tertidur. Harapan saya bisa absen. Saya sudah kasih sehingga semua ya. Harap sekali lagi terima kasih Pak teman-teman. Kita semua adik-adik ya kita semua selesai ya. Bapak tahu bicara banyak itu saja. Bapak jawab lagi. Saya perintahkan kepada kalian karena saya marah dia. Siap. Nanti dia mau pulang tanya ini. Siap. 1 bulan lebih di Jakarta. Saya bilang kau Urus formasi yang sekarang ini. Saya bilang kau pulang. 2021 ya. Siap. Masalah makan. Nanti saya Siap. bilang uang. Kirim uang dari pintunya. Siap. Semua ya sehingga semua ya saya kira ya Bapak ini usahakan kamu orang yang masuk semua tapi kalau data di sana dia bilang begini ya Bapak kalau Bapak apa dong bilang SK itu serahkan ke masing-masing kabupaten daerah kita bikin tanda tangan semua selesai semua tetapi karena aturannya di sana ya kita tidak bisa lakukan itu. Jadi sekali lagi ya kamu tunggu saya ada yang tidak makan sampai dari pagi sampai sekarang ya Bapak minta maaf ya karena tadi sebenarnya pagi-pagi sudah datang tetapi karena ada adik-adik yang datang dari berbagai distrik untuk mengikuti tes polisi di sana mereka mau turun itu yang mereka ketemu saya ya. Sehingga saya terlambat dan perjalanan tidak bisa masuk ke SP1 tetapi di SP4 ya pas kalau belok baru hari ini bisa ya. Jadi ya saya minta itu data-data dari OPD masing-masing ya supaya kasih masuk ya nanti baru kita lihat semua ya karena ada yang kerja lama ya nanti kita harus lakukan ya Nanti baru kita bicara lagi. jadi data yang ada tadi Bapak bilang Iya,
diam. Lama sudah datang aktif, jadi kasih dia Dokumennya teman-teman cuma selamanya. saya Iya, ada. Lama aku malah tahu baru kan mampu. sehingga hari ini saya minta terima kasih ya sudah datang semua teman supaya kita berbicara sangat siap ada dua baik mungkin itu dari saya Bapak tidak bicara banyak tapi dokumen sudah lengkap nanti punya tugas bicara dengan bupati komisi anggaran ada berangkat tanggal berapa nanti kalau sudah kita berangkat ada keterwakilan beberapa orang ya kasih masuk nama di KDSI paling ya jangan banyak-banyak siapa di sana Ini Bapak. jangan banyak-banyak 3 saja resiko Ya. ini kalau ada demo di sana nanti kalau ada apa-apa Sabar. Kamu sudah 3. Oke. Nanti kita pertemuan koordinasi lagi. Ini perwakilan berapa daerah orang Nanti diatur di belakang. kita bapaknya. jadi dari saya silakan kalau ngomong silakan jadi Sabar. Dia masih pakai bicara. Kamu bicara baru mau bicara mana? Iya. Sabar, ada pakai bicara. Bicara barang turun ini mana? Dengar barang sudah kamu sudah ini. Iya. Dengar guys. jadi saya kira Tenang. Kamu mau dengar siapa yang bicara? kalau kamu bicara sendiri Iya. Tanda kami dulu sih orang. jadi ini bapak yang bicara supaya Iya. bapak ini tadi dari tadi bilang tidak tahu bicara banyak tidak tahu ini kalau sudah ada perintah atau kepastian di sana sehingga saya harap jangan bikin tambahan-tambahan Siap aman, Pak. Kira-kira berapa pendaftaran tesnya, Pak? Oke, teman-teman yang lain semua siap tempat. Tenang, kita dengan penjelasan yang berikutnya dari Bapak Kepala BKD. Tapi di sini saya mau tambahkan lagi untuk Bapak Wakil. Terima kasih lagi Bapak sudah hadir. Yang pertama itu Bapak tadi menjelaskan tentang menyangkut tenaga kelistrikan, penjual pertanian, yang lain-lain. Otomatis kuota ini nanti mengurang dari kami yang ada hadir saat ini. Jadi kami minta sekarang ini data yang ada ini yang Bapak dong akomodir yang kami yang hadir sekarang ini. Jadi otomatis karena kami ini yang setiap hari data ribut BKD sini yang lain itu enak masa mereka kira-kira terima makan waktu kita yang ada atas terima data ribut itu kenapa? Begitu. Jadi kami minta kepada Bapak lagi sama Bapak atau Kepala BKD, kami yang hadir ini sudah data sudah soalnya kami akan kasih awal data ini sampai Jakarta sana. Begitu, baik terima kasih Bapak. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit, Bapak kalau bisa barang ini jangan lama-lama. Ya. Karena kalau lama-lama tuh teman-teman kita tunggu lama lagi pasti datang lagi. Kalau bisa agak cepat mungkin ya jangan 2 bulan 3 bulan, tapi mungkin 1-2 minggu ke depan kan sudah respon baik dari pihak pemerintah. Mungkin seperti itu. Baik. Sabar, tenang. ya untuk informasi di 2021 umum informasi 302 orang itu sudah ada keputusan sudah ada tinggal Keputusan Menpannya sudah keluar. nanti Oke. tinggal Ya. nanti tekniknya
permisi nanti kita ya. Oke, aman. Berlaku per tanggal kemarin sore. Kemarin sore. Kamu harga Bapak bicara, kamu hargai. Sabar, Bapak Wakil bicara dulu. Kamu hargai Pak Wakil, Kamu harga Bapak bicara dulu. Ya baik adik-adik semua. Ya jadi saya ulang lagi menegaskan pertama bahwa kita sudah mendapatkan alokasi dari keputusan Menteri Pan RB per tanggal kemarin Ya. untuk formasi umum sudah ada. Ya. Ya. Kira-kira seperti itu, menambahkan apa yang Bapak Wakil sampaikan. Jadi kami menunggu penjadwalan dari BKN Pusat untuk kita melakukan proses mulai. Jadi begini, sebagai informasi awal itu pra pengumuman itu dilakukan kurang lebih 3 hari. Lalu setelah itu dibuka pendaftarannya 2 minggu. 2 minggu. Oke. Jadi formasi umum sekali lagi, Bapak izin Pak Wakil, keputusannya kemarin sudah keluar. Saya sudah menyampaikan tembusannya ke Bapak Wakil dan Bapak Bupati sebentar saja. Sudah ada. Tinggal yang kita mengejar lagi, minta maaf yang satu nih, ini lewat verbalnya itu BPKP Pusat di Jakarta. Itu yang kita kejar. Siap. Siap. Ya, kira-kira itu ya. Jadi untuk formasi kita yang umum tadi 302 itu sudah keputusannya sudah keluar. Kemarin sore saya terima. Lalu saya lapor kepada pimpinan. Oke ya. Kira-kira sampai dengan itu informasi yang saya sampaikan. Nanti proses penjadwalannya tidak lama lagi. Ya, kami informasikan, minta maaf adik-adik orang jangan sampai terpacu ataupun juga punya kesan. Di Provinsi Papua Barat ada Pega, Manokwari dan kami sekarang sudah ada. Keputusan kita untuk kebutuhan formasi umum kita sudah ada. Sama-sama. Jadi kita berproses. Ya, itu saja. Pastikan. Makasih. Bisa pastikan kan? Pasti begini karena dia kira-kira dia punya tahapannya itu kami masih konsultasi ke BKN Pusat. Ini baru dari Kemenpan, tahapannya itu BKN lah yang bertanggung jawab mulai dari proses administrasi sampai seleksi, sampai termasuk juga minta maaf adik-adik semua. Kalau ini Bapak hanya himbau saja. Kalau bisa sekarang dong belajar aplikasi apa itu CAT-nya itu lewat aplikasi komputernya masing-masing atau HP-nya itu masing-masing. Siapkan diri sekarang. Nanti di pasca pengumuman pra itu kita ada sampaikan di situ. Ya, oke ya. Saya berharap semua bisa mendengar secara langsung. Jadi untuk formasi umum seperti tadi Bapak Wakil sampaikan sudah ada. Sudah ditetapkan dari Kemenpan sudah ada. Kita menunggu yang berikut lagi. Karena itu diverbal langsung oleh BPKP RI Pusat. Bukan perwakilan di Manokwari, tidak. Langsung pusat. Setelah selesai, diarahkan ke BKN, langsung minta ke Kemenpan, kita punya keputusan turun, langsung jalan lagi. Ya, kira-kira begitu ya? Sudah bisa jelas sedikit ya? Ya, baik. Saya kira itu saja. Baik, saya kira kita sudah dengar semua, tahu? Ya, percaya. Siap. Siap. Aman. Siap. Jadi apa tidak berdiri lama? Karena dari kemarin Bapak duduk lama ini karena sudah usia 60 lebih. Makanya jalan kita sudah terpaksa. Dan ada dalam punya usaha ini, ya saya harap para BKD dengan staf supaya kita semua baik negeri ini. Mereka kerja dengan supaya kita orang kerja kalau dia makan habis itu dia berdua dia udah rezeki. Amin. Siap. Kita kasih dengan ikhlas berusaha untuk mereka ikhlas. Pasti terbuka berikan pelayanan yang baik. Serahkan. Jadi Bapak tidak bicara banyak, mungkin saja kita bubar dari sini. Oke, jelas semua Ya. Oke. Satu lagi dari Pak
Cukup. Makasih. Silakan nanti selanjutnya teknisnya silakan nanti dong berhubungan dengan kalian. Bapak siap bantu kamu. Apa? Kamu harus siap. Karena Bapak sendiri tidak tahu. Kedua yang sekarang ini. Kita termasuk ada yang ini semua. Iya. Jadi kalau syarat ya jangan apa ikut orang minum baik otak terus segala otak pasti supaya masuk komputer langsung mainkan ya ini pertanyaannya satu kalau salah aku dulu tidak pernah sekolah komputer kalau otak ya mungkin itu saya terima kasih Bapak mohon izin terkait dengan informasi yang tadi disampaikan kira-kira itu berapa yang disetujui itu berapa porsinya itu yang dipertanyakan itu pertama yang kedua saya sampaikan juga untuk pas penerimaan tidak bisa diberikan kebebasan untuk KTP yang dicapil ya ada di sini jadi pas penerimaan jangan berikan kebebasan untuk orang lain yang datang untuk intervensi ke nanti masalah persyaratan karena biasanya begini 2018 itu teman-temannya baru datang dia urus KTP dia tembus pegawai tapi yang jaga tangan ini dia tidak tembus jadi ini penerimaan tidak boleh diizinkan untuk teman-teman yang lain mau rekaman di situ tidak boleh diizinkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, dan saya hormati Bapak Kepala BKD dari pihak Polres 5. Saya punya saudara-saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya tidak perlu menjawab ini di sini karena kalian datang nih memberikan aspirasi untuk kalian punya hak-hak. Tetapi karena ini ditanyakan, saya harus perlu klarifikasi sehingga jelas buat kita semua. Yang pertama, terkait dengan data kependudukan, ini undang-undang yang berlaku di negara. Kalian jangan komen supaya dengar apa yang saya jelaskan supaya tidak salah paham. Undang-undang yang diberlakukan itu berlaku secara nasional. Jadi kita ini mengurus KTP itu berdasarkan undang-undang. Sabar, diam dulu. Saya bilang saya jelaskan selesai dulu. Iya, sabar dulu. Jadi KTP ini sesuai dengan undang-undang itu petugas Dukcapil tidak boleh memberikan sebuah pengurusan dengan mempersulit siapapun, baik yang datang dan keluar. Kenapa kita dijawab? Ya sabar dulu, saya jelaskan dulu. Dengar dulu. Saya juga anak Bintuni di dalam Dukcapil itu ada banyak honorer yang sudah cukup lama belum diangkat. Jadi tenang dulu, dengar apa yang saya jelaskan. Ini aturan ya. Kemudian kenapa sampai Dukcapil tidak bisa menghalangi atau melarang orang untuk jangan masuk, dan kita tidak bisa tidak mencetak KTP atau dokumen kependudukan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara mau itu menjadi dasar buat kami, harus ada dasar hukumnya, regulasi. Otonomi khusus dihapus. Kalau gitu. Otonomi khusus tidak mengatur masuk keluarnya kependudukan ya. Iya, sabar dulu, dengar. Nanti kau jadi petugas Dukcapil baru urus. Ya, dengar dulu.
yang menjadi masalah buat saudara, saudara yang honorer jangan khawatir. Karena kami tidak pernah menerbitkan KTP untuk menjadi orang honor. Yang berhak mengangkat pegawai itu bupati, wakil bupati. Dukcapil tidak bisa menjadikan dasar KTP untuk orang jadi honorer. Ingat itu. Saya hanya menerbitkan atau Dukcapil menerbitkan KTP sesuai kebutuhan. Yang masuk keluar itu juga orang Papua. Pindah dari Manokwali ke sini, ada Sow, ada Moskona, ada Wamesa, semua yang kita akomodir. Itu jelas ya. Kita tidak asal angkat orang. Kemudian Bapak Ibu yang bilang pergi ke Jawa sana, itu sudah tahun-tahun lalu. Mulai tahun 2022 dan 2023. Dengar dulu saya jelaskan. Iya, dengar. Pada waktu itu sistem ini dibilang nasional, tetapi tidak langsung merta-merta kita orang Papua puhak di Jawa sana. Jawa Timur, Sidoarjo kemarin. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu ada yang mau pindah ke sana, silakan saja masukkan. Ya bisa. Kami sudah komplain di Jakarta sana. Masa orang datang ke Papua hari ini dan ini bisa terbit. Jawa Timur tahu. Saya dari Kemudian besok kita punya mau pindah tidak bisa. Semua se-Indonesia ini sistem menjadi sistem sentral. Ada di pusat, jadi tidak ada KTP sementara. Indonesia tidak adil. Indonesia ini Ya itu nanti adik-adik bicara ke Indonesia sana ya. Saya bicara regulasi supaya benar. Jadi begitu ya. Nah nanti terkait dengan CPNS. Dengar. Terkait dengan CPNS, karena saya anak Bintuni, saya anak Wamesa dan Perlakan Sow. Kami tidak akan menerbitkan dokumen kependudukan KTP yang dari luar selama CPNS itu dibuka. Tapi saya jangan sampai kamu datang minta saya untuk bantu saya Bu Ade mau masuk Pegang saya bukan kata-kata ini. Pegang saya bukan kata-kata ini. Saya yang nanti terbitkan itu. Jadi ingat baik-baik. Hari ini kalian mau ini, tapi silakan kalian memberikan dukungan kepada kita supaya nanti pada waktu CPNS Dukcapil tidak menerbitkan dokumen apapun kecuali orang-orang yang ada di sini. Itu saya tahu. Tapi memberikan dukungan, tapi tidak bisa kita menghalangi orang yang datang urus untuk keluar dan anak lahir itu tidak bisa. Dukcapil itu bukan urus orang kecil saja, semua yang lahir, yang mati, yang mau pindah sana sini. Jadi begitu ya, jangan salah paham dari kita. KTP itu bukan dasar untuk saudara jadi honorer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kenapa sampai orang pendatang pindah ke sini, dokternya ini itu validasi. Kenapa orang Papua itu tidak bisa validasi? Kenapa? Saya tidak bisa jawab itu. Dengar, saya tidak jawab itu. Kita ini negara hukum dan kita punya aturan. Dukcapil kerja di bawah aturan. Jadi begitu, saya tidak bisa jawab itu. Terima kasih. Karena saya orang Jambi. Banyak Begini, adanya semua izin nanti begini. Secara teknis itu nanti di dalam persyaratan itu kita akan atur. Jadi minta maaf itu hanya sifatnya mengingatkan. Baik adik-adik semua, minta maaf izin karena Bapak Wakil sudah dari tadi ini. Jadi kita bersepakat sudah selesai. Adik sudah dapat informasi. Pertama, saya ambil kesimpulan bahwa formasi untuk umum itu sudah ada. Tinggal kita atur untuk tepuk tangan semuanya. Ya. Lalu kita berproses untuk yang honorer atau 546 lagi, 302 itu sudah ada. Kita berproses untuk seperti tadi Pak Wakil sudah menjelaskan, kami segera berangkat ke Jakarta dan itu sudah dikomunikasikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Segera kami akan lakukan sesuai Pak Wakil tadi sudah menjelaskan. Ada 3 orang perwakilan dari honorer ini ikut. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada kita semua. Izin Bapak Wakil, terima kasih banyak dari pihak Polres, dari pihak seluruh peserta pencakir yang ada. Saya sampaikan terima kasih banyak. Proses yang lain ini berkaitan dengan daftar haji dan lain nanti di fotokopi 2 rangkap langsung adik saya Alfons bawa. Ya, siap. Untuk KTP, ya, ini kan kita sudah mulai. Kalau KTP-nya baru 2 tahun lebih atau 1 tahun tidak.
Paling tinggi 2 tahun lebih. Ya. Di dalam Pergub sudah diatur. Yang lama kemarin Polres itu kan begitu. Ada juga yang bisa kamu khawatir. Ya, jadi saya jelaskan lagi, bukan jelaskan tapi sifatnya. Pertama kita sudah sepakat bahwa nanti hal-hal lain secara teknis itu yang berhubungan nanti kita akan atur, menyusul. Yang paling penting tadi kan ada yang kita akan bertahap karena ini baru formasinya dari Kemenpan. Nanti dengan BKN kita berproses lalu ada pra, ada masa pra. Ya, yang penting adik-adik tadi saya sampaikan itu belajar dari aplikasi apa tadi? Ya, itu untuk CAT itu harus ya dilihat untuk belajar sendiri di rumah. Kalau ada yang nanti bisa mendapatkan itu berbagi kepada teman yang lain. Supaya sekarang sudah harus siapkan diri. Kami akan keluarkan pra Kalau merah berarti itu nanti dipandu dari BKN Regional 14. Ijazah. Itu kira-kira. Ijazah Jadi sarjana. setelah kita selesai, itu nanti tidak diterima. kita selesai nanti tahapan berikut itu kita akan terutama yang tadi menyangkut formasi yang tadi itu nanti kita sama-sama di Bapak Wakil untuk percepatnya di Jakarta ya. Saya kira itu saya. Terima kasih. Terakhir ini, dalam punya ijazah itu harus apa namanya? Akreditasi. Kalau tidak diakreditasi tidak Saya diterima. harap kalau yang Sistem belum tidak terima. ada itu segera. Kayak kemarin ya apa suster ke menteri-menteri. Karena itu kalau tanda merah berarti tidak diakreditasi. Coba kamu sudah pernah itu kan? Nah, ya harap mereka nanti coba hati. Ya itu nanti sampai Jangan sampai ya ini kita jaga-jaga saja. Kalau itu tidak dipakai, Ya, kemudian- tiba-tiba minta itu. Ya, siap. Jadi harus jaga itu. Ya, persyaratan yang baru selesai segera. Ya, tidak boleh bawa surat keterangan kan? Keterangan lulus. Yang dari kampus itu hati-hati yang baru selesai yang belum punya segera lulus. Ya. Oke ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Semuanya Bapak Wakil, mari Bapak. Bapak. Bapak Wakil. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, selesai dengan aman, damai, dan tertib.